Nah, eh, neuroscience mencakup semua aspek kehidupan manusia, terutama pada masalah kesehatan. Nah, menurut kalian, neuroscience itu di bidang fisioterapi itu ada manfaatnya tidak? Ada manfaatnya tidak? Kalian nih belajar ilmu saraf ini ada manfaatnya tidak? Di bidang fisioterapi apa sih kegunaannya di bidang fisioterapi? Revi, Revi, gimana Revi? Revi Nurlita Kusuma. Halo? Kok nggak dijawab? Diam saja. Ini orangnya ada nggak? Halo Mbak Revi, bisa jawab saya? Halo? Rahma Widayanti, bisa jawab saya nggak? Iya, Pak. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk supaya kita ngerti gitu, Pak, apa ilmu-ilmunya yang bakal nanti kita praktikkan saat kita bekerja. Mengetahui dasar-dasarnya gitu, Pak. Dasar-dasarnya. Oke. Kemudian ada yang lain nggak? Tadi saya nanya Revi, tadi mana ya Revi ya? Kok menghilang? Tiba-tiba. Fajar Yana. Iya, Pak. Menurut saya, Pak, neuroscience ini berguna untuk fisioterapi pada penyakit, untuk penata laksanaan untuk penyakit yang berhubungan dengan otak seperti cerebral palsy, seperti itu, Pak. Ada yang lain nggak? Hanya itu aja. Maksud saya kayak contoh-contoh penyakitnya tuh kayak cerebral palsy, Alzheimer, seperti itu, Pak. Jadi kayak penyakit yang mengenai saraf manusia. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, dalam dunia fisioterapi itu penting dalam upaya intervensi nanti ya. Nah, kalian harus tahu dasarnya. Misalnya, pasien stroke. Pasien stroke, dia tidak bisa berbicara, maka area yang terkena area apa? Izin menjawab, Pak. Area Broca. Area Broca. Area Broca kalau kerusakan menyebabkan terjadinya apa? Afasia motorik, Pak. Kalau Wernicke? Afasia sensorik. Apa bedanya? Kalau Wernicke, dia nggak paham sama yang dibicarakan, tapi dia bisa berbicara. Tapi kalau Broca, dia memahami, tapi dia tidak bisa untuk mengungkapkannya, Pak. Tidak bisa untuk mengungkapkan. Oke. Ya, kemudian kita lanjut. Gangguan neurologis. Nah, ini gangguan neurologis itu gangguan otak dan sistem saraf. Itu merupakan kerusakan yang terjadi di otak atau saraf pendukung otak. Ataupun keduanya sehingga mempengaruhi fungsi saraf dan otak. Nah, kalau yang melindungi otak itu, di otak ya, yang melindungi otak itu
apa namanya? Izin menjawab, Pak. Pak, Ada efek mendingan, Pak. mendingan. Mendingan itu apa? Selaput yang melindungi otak, Pak. Khususnya dari tekanan atau benturan dari luar tubuh, Pak. Oke, ya, mendingan. Terus, kalau yang di dalam otak, apa namanya? Cairan cerebrospinal, Pak. Cairan cerebrospinal. Kalau otak itu letaknya di dalam tempurung kepala kita, dia mengambang atau nempel? Mengambang, Pak. Mengambang. Kenapa alasannya? Karena kan, ya Pak, izin jawab. Karena dari otak itu kan dia ke bawah, masih lanjut ke bagian lain kayak batang otak dan ke medula spinalis. Jadi dia mengambangnya karena ada si batang otak ini, Pak. Mengambangnya karena ada batang otak ini. Jawabannya iya, mengambang, tapi ada yang lebih tepat lagi enggak? Yang lebih tepat lagi. Tadi mana sih Revi tadi? Saya pengen bicara sama Revi tadi. Dipanggil kok nggak nyaut tadi. Memperhatikan nggak ya? Ya, mana Revi? Mohon maaf sebelumnya, tadi sinyal saya terganggu. Oh iya. Kenapa Revi kalau otak itu mengambang di dalam tempurung kepala, tidak melekat? Kenapa? Kenapa? Tadi kata Zaid, ya sudah betul, oke, mengambang. Tapi kurang tepat. Kenapa mengambang? Kenapa? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Bantu Revi. Kita ke siapa ya? Perempuan atau laki-laki ya? Nabila Vinci. Nabila Vinci, apa Nabila? Iya Pak, nama saya Nabila Vinka Pak. Apa? Nabila Vinka. Oh iya, salah. Maaf. Iya Pak, tidak Kenapa apa-apa. Nabila? Kenapa mengambang? Otak tuh mengambang, rampung. Kenapa? Why? Mohon izin menjawab Pak. Menurut saya otak itu mengambang karena dia itu kan masih nyatu sama sumsum tulang belakang ya Pak. Jadi digabung gitu Pak. Iya, kalau kamu tahu, kalian semua tahu benda kenapa bisa mengapung atau mengambang? Kenapa? Adanya apa? Jawab, Pak. Siapa? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Mila Malia ingin menjawab. Kalau benda itu terapung, itu karena ada cairannya, Pak. Cairan, benar. Cairan apa? Kalau di otak, kalau tidak salah itu cairan cerebrospinal ya, Pak. Cerebrospinal. Ya, jadi otak itu ngapung nih, ngambang dalam.
Kenapa? Karena ada cairan cerebrospinal. Fungsinya apa sih Tuhan menciptakan seperti itu? Nah, fungsinya apa? Ya, izin menjawab, Pak. Untuk melindungi otak dari benturan-benturan yang keras, Pak. Ya, betul. Ya, benturan. Oke. Jadi, tidak hanya tempurung kepala ini yang melindungi otak, tetapi juga cairan cerebrospinal dan otak itu tadi terletak. Nah, jadi ketika otak itu digoyang, nah dia tetap terlindungi. Kecuali kalau ya benturannya sangat keras, ya misalnya karena kecelakaan atau dipukul. Nah, itu bisa akhirnya otaknya terguncang. Pak, jadi, nah itu misalnya gini, kayak di mobil kalau tabrakan misalnya, ya ini kadang makanya fungsi sabuk pengaman supaya tidak terjadi gerakan seperti ini, terlempar ke depan, kepala kita, leher kita, terus ke belakang. Nah itu bisa menyebabkan namanya whiplash injury, bisa menyebabkan SCI atau bisa menyebabkan trauma pada otak, ya. Nah, itu bisa menimbulkan nanti gangguan di bagian depan, frontal, dan bagian occipital. Atau sekarang mobil juga dikasihkan selain sabuk pengaman yang berbentuk balon, airbag, Pak. Airbag. Nah, airbag kan tidak hanya di depan sekarang, tidak hanya di setir, tetapi juga di jendela. Itu kalau mobil-mobil baru sekarang ya yang bagus-bagus, di jendela dikasih airbag. Kenapa? Kalau ada tabrakan samping nih sebelah kiri atau kanan tidak terjadi cedera. Nah, jadi seperti itu diharapkan ya. Oke, jadi alasan secara ilmiahnya kalian harus tahu kenapa seperti itu. Kemudian sistem saraf adalah sistem penghubung yang sangat kompleks yang dapat mengirim dan menerima informasi dalam jumlah besar secara bersamaan. Nah, fungsinya otak kita, sistem saraf kita itu fungsinya apa sih? Fungsi saraf kita, otak kita itu fungsinya apa? Indah, namamu begitu indah. Apa Indah? Iya, Pak. Mau dijawab, Pak? Ya, silakan. Saraf di otak yaitu untuk menghantarkan impuls. Tidak ada. Seperti contohnya kayak rangsangan, lalu dia masuk ke otak untuk diproses, lalu impuls itu untuk dialihkan ke seluruh tubuh itu, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, fungsi otak itu sebenarnya sama saraf itu apa sih? Mengcollecting data. Ya. Mengcollecting data dari dalam tubuh maupun dari lingkungan luar tubuh. Nah, benar apa salah? Salah atau benar mengcollecting data? Betul, Pak. Benar, Pak. Betul, Pak. Collecting data. Kenapa sih collecting data? Kok otak kita mengcollecting data sih? Mengumpulkan data dari dalam atau luar tubuh? Kenapa? Maylin Vanessa Haryanto. Izin mencoba menjawab ya, Pak. Menurut saya kenapa otak kita, sebelumnya mohon maaf karena ada gangguan suara, tangga saya lagi bangun rumah. Menurut saya kenapa otak itu dia mengkolektif data, karena yang pertama kan dia tempat terjadinya proses pengolahan data ya Pak, yang nantinya agar kita bisa bergerak, bisa mengingat gitu-gitu. Kenapa di collecting? Agar saat
ada kejadian berulang, otak kita udah ngerti kita harus ngapain gitu caranya. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya, jadi mengkolek data. Nah, kenapa mengkolek data? Dari kita kecil, dari kita lahir ke dunia, otak kita, persarafan kita yang ada di kulit, yang ada di mata, yang ada di mulut, yang ada di hidung, yang ada di telinga, ya, semua mengkolek data, mengumpulkan data. Dari mata, misalnya kita melihat, oh, ini namanya handphone, ya kan? Terus kemudian ini namanya remote. Kita tahu kenapa? Karena ada sarafnya, ada otak kita, ada memori, ya, kolek datanya. Itu data dari luar, ya kan? Kemudian kita tahu, oh itu orang tua kita. Dari telinga kita tahu suaranya. Kita tahu, oh itu suara motor, ini suara mobil, ini suara burung, ya kan? Ini suara air, dan lain sebagainya. Ya, jadi otak itu sama saraf itu mengkolek data dan mengirimkannya. Jadi kalau saraf mengirimkannya, otak itu mengkoleknya, mengumpulkannya, dan memberikan informasi selanjutnya ke tubuh kita. Nah, kalau dari dalam tubuh kita, misalnya ada orang terkena paku, ya, terkena paku atau kalau yang sekarang lah ya, yang sekarang contohnya virus corona. Nah, virus corona, saya nggak usah cerita masalah paku yang sekarang aja, corona, ketika masuk, tubuh itu akan mengumpulkan data-data si virus itu. Data-data virus itu, RNA virus itu, ya kan? Kemudian DNA virus itu dikumpulkan datanya, diterjemahkan oleh otak, ya. Kemudian otak akan mengirimkan data virus itu ke kelenjar getah bening, kemudian pankreas, hati, kemudian sistem yang membangun sistem imun semua ya, kelenjar limfe. Nah, dengan adanya data itu, tubuh kita bisa melawan virus tersebut, sehingga virus tersebut mati. Ya, virus itu kan punya masa inkubasi, punya masa hidup. Tergantung inangnya. Kalau inangnya kuat, dia mati. Punya masa tersendiri, beda dengan bakteri ya. Nah, jika inangnya mati, virusnya juga mati. Jadi seperti itu. Kalau virus. Kemudian tadi masuk, nah kita punya antibodi sehingga tubuh akan membuat antivirus sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau vaksin, fungsi vaksin, pokoknya ini kita sekarang ya. Vaksin itu virus yang dinonaktifkan ya. Jadi oleh para peneliti vaksin, peneliti virus itu dinonaktifkan. Nah, kemudian disuntikan ke dalam tubuh tadi supaya apa? Tubuh ini mengambil data-datanya ini. Nah, karena virusnya ini nggak aktif, dia tidak membahayakan. Ya kan? Makanya tapi itu harus diteliti dulu, ditelitinya kemana? Ke hewan, bukan ke manusia. Ya, jadi dimasukkan apakah vaksin ini berjalan atau tidak, efek sampingnya ada atau tidak. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian ini unit dasar dari sistem saraf adalah sel neuron, ya, sel-sel neuron yang banyak. Sel-sel saraf itu secara rutin menambah atau mengurangi jumlah koneksi yang mereka miliki dengan sel saraf lainnya. Sel saraf itu banyak sekali, ratusan miliar dalam tubuh manusia, dan itu jika disambungkan, jika dipanjangkan itu bisa mengelilingi bumi. Nah, di mana tadi ya, ini saya jelaskan lagi tadi, proses ini sebagian dapat menjelaskan cara manusia belajar, adaptasi, membentuk memori, ya. Namun otak dan sumsum tulang belakang jarang memproduksi sel-sel saraf yang baru. Nah, tadi manusia belajar, kita belajar. Kemudian membentuk memori. Memori ada jangka panjang dan jangka pendek. Memori jangka pendek bertahan berapa lama? Memori jangka pendek bertahan berapa lama? Berapa lama? Ayo. Memori jangka pendek bertahan berapa lama? Izin menjawab, Pak. 15 sampai 30 detik. 15 sampai 30 detik. Ya, Pak. Oh, cepet banget. Dapat dari mana, Angela? Dari informasi Google. Dari informasi Google. 15 sampai 30 detik. Cepet banget. Ada lagi? Ada lagi nggak, Angela? Ada lagi? Teman-teman yang lain, ada nggak? Izin menjawab, Pak. Hmm. Bertahan selama beberapa menit, Pak. Beberapa menit, ya. Jadi ada yang beberapa detik, ada yang beberapa menit. Kadang nih kalau yang beberapa detik itu short term banget ya. Contohnya gini, kalian naruh HP sering lupa nggak? Iya, Pak. Sering, Pak. Ya, nah itu memori short term memory ya, sangat pendek. Itu ketika kita sedang banyak sekali kegiatan ya, sehingga otak itu confused, sehingga ketika kita naruh sesuatu kita lupa, padahal kadang misalnya ada di depan kita nggak tahu itu barangnya. Nah, itu dikarenakan otak kita sedang dalam kondisi banyak sekali pikiran yang diolah. Nah, makanya jangan terlalu banyak pikiran ya. Kemudian jangan stres. Stres juga bisa menimbulkan short term memory yang sangat singkat. Tadi yang dibilang Angela Sororita tadi. Nah, short term memory itu bisa bertahan juga beberapa hari ya. Kemudian kalau long term memory itu bisa tahan sangat lama sekali. Oke, short term memory, ada yang ingat nggak? Kalian dulu masuk SD pertama kali diantar oleh siapa? Masih ada yang ingat? Jemputan, Pak. Ingat, Pak. Jemputan, Masih ingat? Pak. Nggak ingat? Pak. Ingat, Pak. Masih Ingat? Masih ingat? Nggak ingat? Ingat, Pak. Ingat, Pak. Masuk SD pertama kali loh. Iya, Pak, masih ingat. Masih. Pak. Kalau masih ingat berarti long term memorinya bagus. Oke. Tapi short term memorinya dia kurang ya. Nah, ada yang masih ingat kejadian 10 tahun yang lalu? Sepuluh tahun yang lalu kalian SD ya? SD kelas berapa?
SD kelas 2, kelas 3. 3, Pak. Seperti Kelas itu. 3. Ya, Pak. Ada yang masih ingat kejadian 10 tahun yang lalu? Ingat, Pak, tapi yang berkesan. Ingat, oke. Jadi, long term memory itu akan teringat oleh manusia itu ketika ada sesuatu yang berkesan. Entah itu menyenangkan atau itu menyedihkan. Ya. Entah itu menyenangkan atau itu menyedihkan. Ada nggak yang pernah kehilangan duit sampai sekarang masih kehilangan duit 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, masih ingat nggak jumlahnya berapa, tempatnya di mana? Yang masih ingat? Ada Pak, saya. Ada Pak, masih. Masih. Duitnya berjumlah besar atau kecil? Lumayan Pak. Lumayan. Berapa lumayan? Oke. Ya, kalau sesuatu yang mungkin besar ya, kemudian berkesan itu biasanya lama. Nah, apa saja tanda-tanda dan gejala gangguan otak dan sistem saraf? Nah, biasanya sakit kepala yang muncul mendadak, ya. Kemudian sakit kepala yang berubah atau berbeda. Kemudian tidak bisa merasa atau mati rasa. Kemudian kesemutan. Kemudian kelemahan atau kehilangan kekuatan otot. Kemudian kehilangan penglihatan atau penglihatan ganda atau double blindness, ya. Ini biasanya akan mempengaruhi seseorang yang mengalami gangguan seperti misalnya stroke, ya, Parkinson, cerebral palsy, apalagi traumatic brain injury, cedera otak, Alzheimer, ya. Nah, apalagi nih, kehilangan memori, gangguan kemampuan mental, kurangnya koordinasi, kekakuan otot, tremor dan kejang, nyeri punggung yang menjalar ke telapak atau jari kaki atau bagian tubuh lainnya, atrofi otot, kemudian pelo ya, pelo atau cadel. Gejala gangguan sistem saraf dapat menyerupai kondisi atau masalah medis lainnya. Nah, di sini bukan cadel R ya, cadel R atau cadel L atau cadel huruf. Nah, bukan seperti itu, tetapi ini cadelnya ini berupa pelo atau gangguan bicara, seperti tadi afasia motorik ya. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya masalah pasokan darah, kemudian cedera trauma pada kepala, sumsum tulang belakang, masalah yang muncul pada saat lahir, masalah kesehatan mental, paparan zat beracun, kemudian zat beracun itu bisa narkoba, alkohol, karbon monoksida, arsenik, timah, kemudian penyakit degeneratif kayak multiple sclerosis, Parkinson, amyotrophic lateral sclerosis, Huntington disease, dan neuropati perifer. Bisa juga encephalitis, meningitis, kemudian obat-obatan terlarang ya, sama tumor otak. Nah, faktor pemicunya apa? Faktor pemicunya bisa cedera, jatuh, HIV, AIDS, alkohol. Alkohol itu bisa menyebabkan neuropati alkoholik. Nah, neuropati alkoholik, kalau misalnya kalian nih punya saudara, punya teman yang suka minum-minum alkohol, kalian kasih tahu, berhentilah minum alkohol, ya.
karena bisa menyebabkan gangguan saraf, kerusakan saraf, namanya neuropati alkoholik. Dia menyebabkan tersumbatnya ion channel dan neurotransmitter channel, ya, sehingga komunikasi sarafnya terganggu. Nah, alkohol, neuropati alkoholik atau orang yang minum alkohol, itu efeknya bisa berhenti asalkan dia stop minum alkohol dan konsumsi banyak air putih, ya, sehingga alkoholnya akan dinetralisir, dibuang oleh urin, keringat, dan feses. Kemudian antibiotik, nah kadang antibiotik juga bisa menyebabkan orang kejang, kemudian ototnya kaku, ya. Kemudian tes-tes sensasi ini untuk gangguan neurologis tuh, nanti tesnya tuh biasanya fisioterapi melakukan tes sensasi, kesadaran, refleks fisiologis maupun refleks patologis. Untuk gangguan kardiovaskular, itu tes kesadaran, homeostasis, homeodinamis, dan vital sign. Muskuloskeletal hampir sama, cuman penambahan tes fungsi gerak dasar, ya. Nah, ini gambar otak dan medula spinalis. Di sini ada saraf otonom, ya, simpatik dan parasimpatik. Nah, ini ada namanya ganglia simpatik. Kemudian di sini parasimpatik. Parasimpatik itu berada di bagian batang otak, ya, parasimpatik, dan di bagian tulang ekor, ya. Nah, simpatik ini bisa kita lihat. Simpatik itu dilatasi pupil, parasimpatisnya konstriksi pupil. Simpatik inhibit saliva, parasimpatik stimulasi saliva. Ada nggak orang yang bisa mengontrol kelenjar salivanya? Diam. Kemudian detak jantung. Ada yang bisa mengontrol detak jantung? Gerakan usus, peristaltik usus, ada yang bisa mengontrolnya? Bisa, Pak. Enggak. Nah, itu peran dari parasimpatik. Kontraksi bladder and bowel, ada yang bisa ngontrolnya? Nggak ada yang bisa, ya. Jadi kita hanya bisa mengontrol relaksasi bladder, ya, tidak bisa mengontrol kontraksi bladder. Kemudian ini perangsang aktivitas dari lambung, ya, stomach. Kemudian parasimpatiknya itu menghambat activity. Oke. Nah, ini bisa kita lihat, ini otak, sumsum tulang belakang, ya. Ini dari mulai C7 ini sampai ke bagian lumbal, ini namanya ganglia simpatik, ya. Kemudian ini tadi ini namanya saraf parasimpatik atau ganglia parasimpatik, ya. Nah, ini fungsi-fungsinya tadi sudah, ya. Nggak usah kita bahas lagi. Nah, refleks itu ada refleks, ada gerak tidak sadar, yaitu refleks fisiologis dan refleks tulang belakang. Nah, ini contoh refleks.
Nah, ini refleks. Refleks itu perjalanannya hanya sampai di level medula spinalis, ya. Level medula spinalis. Jadi, refleks itu misalnya seseorang kena cubit, pasti dia akan menjauh ya, atau terkena sesuatu dia pasti panas, dia akan menjauh. Nah, itu ada stimulus, ya, reseptor. Nah, ini masuk reseptor ini melalui neuron sensori. Nah, neuron sensori masuk ke daerah neuron asosiasi neuron, ya, asosiasi neuron. Nah, ini ada di sini white matter dan ini gray matter, ya. Nah, ini masuk ke sini white matter, kemudian ke gray matter, ya, di sini. Nah, ini nanti memberikan informasi, kemudian langsung dikirimkan cepat ke motor neuron, ya, neuron motorik ke efektor. Nah, itu baru nanti ada impulsnya ke otak, ya, tapi dia sistemnya langsung cepat kalau refleks. Hanya sampai level medula spinalis dan diinfokan ke otak itu selanjutnya. Oke. Nah, ini tadi ya, perangsang, saraf reseptor, saraf sensorik, saraf penghubung, ya, ini di pusat refleks, saraf motorik, organ efektor, dan gerak refleks. Kemudian, contoh gerak refleks fisiologis, ini ada gerak peristaltik usus dan lambung, gerak otot jantung, refleks muntah, refleks bersin, dan refleks pupil mata, ya. Contoh gerak refleks otot lurik itu ada refleks telapak kaki, kemudian refleks lutut, ya. Nah, kalau refleks lutut itu pakai hammer refleks, kalau telapak kaki bisa kalian pakai sikat atau pakai tangan, ya. Nanti jarinya akan begini. Nah, ini gambar medula spinalis. Nah, ini kalau dibelah seperti ini. Jadi, ini medula spinalis, ya. Ini kalau dibelah seperti ini. Ini namanya area abu-abu atau gray matter. Sedangkan yang ini namanya white matter, ya. Ini white matter yang di luarnya. Kalau gray matter ini yang di dalamnya. Nah, ini ada akar dorsal dari si medula spinalis. Nah, ini yang keluar, ya. Ini yang keluar nanti membentuk sistem saraf tepi. Nah, ini saraf tulang punggung. Nah, ini dia keluar ini dari sini, nanti keluar lewat foramen intervertebral. Oke. Ini otak, kemudian ini spinal cord. Nah, dari sini, ya, tadi yang saya bilang, tubuh kita punya reseptor sensorik, itu ada 5, ada mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung. Nah, memiliki saraf reseptor untuk menerima rangsang dari luar tubuh, berfungsi juga sebagai indera keseimbangan. Oke. Ini mengatur homeostasis dalam tubuh dan mengatur keseimbangan dari tubuh. Kalau keseimbangan pasti ada fungsinya mata, telinga, vestibular, kulit, taktil dan proprioseptif, ya. Ini peran kunci. Ya. Kalau lidah, hidung ini rasa dan penciuman. Jenis rangsang ada fisis, suhu, getaran, sentuhan, cahaya. Kimiawi itu ada neurotransmitter, itu kimiawi saraf untuk proses komunikasi sel saraf. Kemudian setiap alat indera memiliki kepekaan terhadap rangsang spesifiknya. Ya. Nah, ini
hierarkinya. Jadi ini ada cerebellum atau otak, ya. Nah, ini premotor and supplementary motor cortical regions, ini basal ganglia. Nah, ini dari otak, ini ada basal ganglia, ya, ini memberikan informasi ke premotor cortex, ya, kemudian ke motor cortex, kemudian dari premotor ini bisa ke brainstem, ya, kemudian motor cortex ke brainstem, cerebellum ke brainstem. Dari motor cortex juga bisa langsung ke spinal cord, brainstem ke spinal cord, dari premotor juga ke spinal cord, ya. Jadi seperti ini hierarki atau planning execution jika kita ingin namanya bergerak nih output signal, ya. Ini luarannya, ya, ke otot. Nah, nanti dari spinal cord ini ke efektor, ya, ke neuron motorik. Nah, ini bagian-bagian otak, ya. Ini ketika kita melakukan planning and execution. Nah, ini ada bagian SMA. Aduh, saya lupa nih bagian SMA. Dulu saya ingat. Saya lupa ini bagian. Nah, jadi ini pada bagian ini kita akan mengatur rencana kita, ya, movement kita, pergerakan kita, ya. Kemudian ini ada inferior prefrontal cortex, motor cortex, dan somatic sensory cortex, dan inferior prefrontal cortex. Ini, ya, ini misalnya kita mau merencanakan planning dan eksekusi, contohnya begini. Ini jari kita, ya, misalnya jari 1 kita anggap jempol misalnya 1, misalnya ke sini 1, ke jari 3, ke jari 2, ke jari 1, ke jari 3, ke jari 2, ke jari 4, ke jari 5, ya. Jadi begini, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, itu kita bisa merencanakan dan melakukan eksekusinya seperti itu. Nah, ini sama, ya. Ini bagian motor cortex motorik. Nah, misalnya kita yang satu ini kita mau kita angkat ke atas, yang ini mau kita bawahkan. Oke. Nah, ini nanti akan terjadi planning kita mau mengangkat dan yang satu ke bawah. Ini planning dan execution, ya. Oke. Ini tadi sudah. Nah, ini bisa nggak hierarkinya tanpa bagian atas dulu? Nggak bisa, jadi harus ada hierarki atas dulu, ya. Bisa apa tidak? Jadi seperti ini. Ini ada benda panas masuk. Nah, ini nanti ini butuh ke sini, ya. Ke sini baru kita akan mengangkat jari kita. Nah, ini tidak bisa kita lakukan tanpa adanya dari perintah otak, ya. Nah, tetapi jika refleks, ya, khusus ya refleks itu hanya sampai di bagian medula spinalis, jadi tanpa ada bagian atasnya, ya. Jadi kalau refleks cukup sampai level medula spinalis. Jadi tadi kalau ada kita eksekusi pengen melakukan sesuatu itu dari atas, dari otak. Tapi kalau refleks itu dari bawah, terus hanya sampai ke level
kalau medula spinalis. Jadi seperti itu. Ya. Ini model lamanya. Location, trajectory, muscle, independent location, trajectory, muscle. Ya. Ini model lebih barunya ini tadi. Oke. Nah, ini misalnya planning and execution. Serve main tenis. Nah, kita kan pengen misalnya main tenis. Main tenis berarti kita harus kalau mau servis, pemainnya sebelah sana atau sebelah sana. Kalau pemainnya sebelah sana berarti kita mau seperti ini atau mau seperti ini serve-nya. Nah, itu plan. Kemudian eksekusinya ya kalau misalnya sebelah sana ya kita bisa seperti ini backhand atau misalnya bisa seperti ini juga. Sama, tergantung posisi kita. Atau kita mau main atau kita ada di sebelah sini, bolanya sebelah sini ketika dipantulkan. Nah, ini seperti ini. Backhand jadinya. Terus begini. Atau misalnya bolanya di bawah kolong kita, ya kita bisa dari kolong juga. Jadi gitu. Oke. Kemudian bermain piano, ya. Nah, kemudian contohnya orang berjalan. Ini kita nggak usah ini ya. Ini tadi misalnya nih serve, nanti dia mau apa nih? Mau membalasnya atau kita mau mengikutinya kayak permainannya, ya. Nah, ini kognitif. Nih, serve itu kognitif kita ya, berjalan. Kemudian ini muscle action. Nah, dari kognitif ini kita berjalan mengikuti permainan, kemudian muscle action bergerak, ya. Oke. Nah, ini dalam hal tanda tangan. Nah, terus kemudian dalam hal fisioterapi ini, kita misalnya pasien mau berjalan. Mau berjalan, berarti harus ada komponen apa kalau berjalan? Keseimbangan, equilibrium, kekuatan otot, ya kan? Nah, itu harus ada. Jika seseorang misalnya gangguan sensasinya hilang, keseimbangannya pasti terganggu, ototnya lemah, keseimbangannya pasti terganggu, ya kan? Nah, otomatis kita harus apa? Harus memperbaiki itu dulu, keseimbangannya, equilibriumnya, kekuatan ototnya, sehingga dia bisa berjalan seperti sedia kala. Nah, kita eksekusi, kita plan dulu nih apa rencananya, nanti eksekusinya gimana. Mereka punya plan mau berjalan, orang ini punya plan di otaknya. Cuman ketika mau melakukan, ya follow through, ya. Jadi kita mau melakukan, belum eksekusi ke muscle action-nya, dia nggak bisa karena ada kerusakan di otaknya atau ada kerusakan pada ototnya lemah. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti halnya orang mau tanda tangan. Emang kalian bisa menirukan tanda tangan seseorang yang seperti ini? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, pasti ada bedanya, ya. Tapi lama-kelamaan bisa mengikuti kalau berlatih terus. Tapi kan tidak secanggih orang yang telah menggunakannya lama. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya tidak? Sampai sini ada yang ingin bertanya tidak? Izin bertanya, Pak. Iya. Ya, Pak. Saya Nabila, mohon izin bertanya. Mengenai pasien ODGJ, Pak. Apakah ini termasuk gangguan neurologis juga? Karena kan tadi penyebabnya itu salah satunya itu mental kesehatan ya, Pak. Nah, apakah ODGJ ini juga termasuk seperti itu, Pak? Terima kasih. Kenapa? Bisa diulang? Ya, suara saya terdengar tidak, Pak? Iya. Ya,
Saya izin bertanya mengenai pasien ODGJ, Pak. Nah, pasien ODGJ ini apakah termasuk ke gangguan saraf juga atau bagaimana? Karena kan di salah satu penyebabnya ini gangguan kesehatan mental ya, Pak. Nah, apakah ODGJ ini juga termasuk atau tidak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Orang dengan gangguan jiwa termasuk gangguan otak atau tidak gitu maksudnya? Iya, Pak. Orang dengan gangguan jiwa ya iya. Nah, orang dengan gangguan jiwa itu termasuk dalam kategori gangguan kerusakan otak. Nah, orang dengan gangguan jiwa itu awalnya stres, ya. Kemudian dari stresnya itu merusak sistem hormonal tubuh, merusak sistem neurotransmitter yang ada di dalam tubuh sehingga komunikasinya menjadi kacau. Nah, jika hal ini diteruskan dan terus berkelanjutan, ini otak manusia akan menjadi rusak. Ya akan, saya lupa itu. Ada gangguan namanya, kalau bahasa medis gila itu apa sih? Bahasa medisnya gila? Bahasa kesehatannya gila itu apa? Bahasa medis. Ya. Gangguan jiwa bukan, Pak? Bukan. Schizophrenia. Nah, schizophrenia itu ada saya lupa. Nah, schizophrenia itu gangguan otaknya itu sudah parah ya. Jadi itu bisa disebabkan ya karena struktur otaknya dan senyawa kimia pada otak yang berubah. Nah, jadi karena penyebabnya karena genetik, karena lingkungan, ya. Nah, orang gila tuh bisa jadi mungkin kita lihat keturunan sebelumnya, misalnya, apakah ada yang mengalami gangguan jiwa, itu biasanya sampai 5 keturunan ke atasnya dilihat, gitu, ditanyakan. Ya, apakah ada yang mengalami gangguan jiwa atau tidak? Nah, seperti itu. Kemudian karena efek lingkungan. Nah, efek lingkungan tadi yang saya bilang, otak itu kan mengkolek data. Jika kita terlalu berlebihan, ya, kemudian stres yang berkepanjangan, itu bisa mengakibatkan gangguan dari senyawa kimia otak, ya. Schizophrenia juga bisa menyebabkan gangguan sampai ke otaknya, korpus kalosumnya, jadi seperti itu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Interupsi, Pak. Ya. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Giska Ramadiati. Izin bertanya, Pak. Sebenarnya ini nggak terlalu ranah fisioterapis banget sih, tapi penasaran. Kalau misalkan orang kayak self harm gitu, Pak, kayak dia suka mukulin kepala gitu kalau lagi kesel, itu ngaruh nggak ke otaknya gitu? Apa misal ada gangguan yang menyebabkan dia sering self harm gitu, mukul-mukul kepala gitu, Pak? Terima kasih. Mukul kepala ya itu kalau dilakukan berkepanjangan ya pasti ada efeknya ke otaknya. Ya otaknya terguncang. Misalnya gini, kalian, nah ini nggak boleh juga, kalian nanti kalau punya keturunan ya, ini terutama yang laki-laki, jangan kalian lempar-lempar anak kalian nanti ke atas. Terus
kalian guncang-guncang lehernya, jangan ya. Nah, karena otak bayi masih sangat sensitif, kemudian kekuatan lehernya juga masih lemah, belum kuat, sehingga nanti bisa menyebabkan gangguan otak. Kemudian kalau orang yang suka mukul-mukul, ya tadi bisa ada efek kepanjangannya. Itu habit aja biasanya kalau mukul-mukul, terlalu berlebihan. Biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, itu bisa kalian kasih tahu. Jangan seperti itu, nanti sakit, ya. Kemudian kasih contoh yang baik. Ya. Jadi kalau misalnya seperti itu tuh habit, nah itu kebiasaan yang buruk. Contohnya latah itu tuh kebiasaan, ya, kebiasaan. Dan itu bisa diperbaiki. Kemudian cadel itu misalnya gini. Kita mau ngaji atau misalnya orang bule suruh ngomong huruf R gitu ya, atau misalnya orang Melayu atau orang mana lagi ya, itu kadang misalnya ada R-nya itu agak kurang misalnya. Nah, itu dilatih supaya bisa kemudian kita berbahasa Arab ya. Misalnya mengaji itu misalnya antara ain ya kan, dengan alif dengan ain itu berbeda ya. Jadi seperti itu bisa dilatih. Nah, dengan kho dengan go kan itu berbeda ya. Nah, itu dilatih. Jadi supaya kita bisa seperti itu. Kalau cadel sebenarnya enggak, tapi karena itu sudah terbiasa ya. Contohnya gini, orang India, kalian pernah lihat orang India berbahasa Inggris? Dia kan ada medok Indianya kan? Nah, itu tidak bisa dihilangkan, itu karena sudah ininya dari kecil. Tetapi penuturan bahasanya supaya jelas itu bisa dilatih dan diulang. Jadi seperti itu. Ya, paham ya? Paham ya, adik-adik ya? Halo? Paham, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, kalau sudah, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, ya sudah. Ya, silakan. Benar sih, Pak. Mohon maaf nanya sekali lagi. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Melin Vanessa. Kalau yang TIC itu Pak, atau sindrom Tourette itu yang tiba-tiba mukul kepala, suka kedip-kedip melulu, itu kayak gitu, misalnya udah kebiasaan sampai gede, itu gimana Pak? Apa? TIC, sindrom Tourette, yang dia gerak terus tiba-tiba pukul kepala lah, atau kedip-kedip melulu matanya gitu Pak. Kalau tic facialis itu bisa karena matanya lelah, ya. Jadi seperti itu. Kalau matanya lelah, diistirahatkan. Kalau tic facialis. Kalau tic yang lain, mukul-mukul lah, itu kebiasaan itu. Ada juga tic yang karena kebiasaan mata genit. Tapi kalau tic facialis, mata ngedip-ngedip gini, mata genit, nah itu kebiasaan itu.
ada juga yang kalotik fasialis karena matanya lelah, main HP, terus banyak pakai kacamata, nah itu cukup istirahat aja. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, sampai di sini saya sudahi. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Interupsi Pak. Ya, silakan. Kenapa? Baik, mohon izin Pak, kami selaku Sipen, apakah bisa mendapatkan RPS-nya Pak? Oh iya, saya lagi ini kan RPS-nya lagi masih menyesuaikan dengan jadwal dosennya, jadi saya lagi nyusun. Paling lama minggu ini, paling lama yang lainnya juga belum saya kasih RPS-nya ya, paling lama minggu ini. Nanti hari Sabtu atau hari Minggu saya kirim ya. Baik Pak. Oke. Apakah kami bisa mendapatkan materi yang telah Ya, nanti saya WA ke Sipennya ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Jangan lupa screenshot buat laporan PBM-nya. Iya, sudah Pak. Sudah, oke. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin les ya. Iya Pak. Baik Pak.